Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslima wa makana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad Masjid Nurul Qayyimah rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa ngaji. Walaupun suaranya rada serak-serak ambiar. Pangapunten. Sajane kula nyuwun dibadali, tapi karena tidak siap badal terpaksa sak krungu-krungune. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai ngaji kita pada malam hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Insya Allah kita sampai pada hadis yang ke-75. Tentang hal yu'akhidu bi a'malil jahiliyah. Apakah ada tuntutan terhadap amal yang dilakukan di masa jahiliyah? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala rajulun, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah. Didobeli sedereng banter nggih, ancene Qur'ane sing seret. Alhamdulillah. Qala rajulun, bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anu akhidu bima amilna fil jahiliyah. Kanjeng Nabi, apakah nanti kami itu akan dituntut terhadap perbuatan yang kami lakukan di masa jahiliyah? Artosipun di masa sebelum datangnya Islam.
satu di antara tradisi jahiliyah yang dilaksanakan sebelum datangnya Islam. Bahkan sahabat Umar pun pernah melakukan itu. Apa itu? Membunuh anak perempuan. Jadi orang-orang jahiliyah itu kalau istrinya itu melahirkan ditinggali lek bayine niku wedok, itu dianggap aib. Karena perempuan dianggap makhluk yang lemah sehingga dikubur hidup-hidup. Subhanallah. Jadi memang masyarakat jahiliyah itu masyarakat yang paling rusak. Makanya di situ diutus Rasul. Kalau mereka itu judi, hartanya habis, rumahnya dijudikan. Rumahnya habis, bojone ditompokno. Itu jahiliyah. Mabuk, lek dereng delosor mboten leren. Itu jahiliyah. Nah, begitu datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini, maka menyelamatkan itu semua. Jadi wanita yang dulunya dianggap makhluk yang lemah, itu diangkat derajatnya. Sehingga begitu sahabat tadi itu masuk Islam, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah perbuatan-perbuatan yang kami lakukan di masa jahiliyah dulu itu nanti akan dituntut? Sedangkan kami sudah bertaubat dengan masuknya kami ke dalam ajaran Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, man ahsana fil islami lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah. Man ahsana, siapa yang sudah berbuat baik dengan keislamannya, dia sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang itu artinya dia bertauhid dan berjanji untuk meninggalkan tradisi jahiliyah, maka perbuatannya yang dulu tidak akan dituntut. Ini menunjukkan betapa Allah itu adalah zat yang maha ghafur dan maha rahim. Kita itu kalau melakukan satu kejahatan, satu kesalahan, satu dosa, niku Pak, hanya tidak diberi balasan kecuali dengan balasan yang setimpal. Jadi melakukan dosa sekali, maka alhamdulillah. Kenapa nih? Cai. Oh, teh. Okay. Oh, alhamdulillah. Matur nuwun. Seger. Jadi kita itu salah sekali, ya hukumannya hanya satu. Loh, apa? Ini jahe. Ini kene waras, potongnya kembung. Mboten apa-apa. Kita menyatakan kesalahan satu kali, itu hanya dihitung dosanya satu. Sedangkan kalau kita melakukan satu kebaikan, itu dihitung pahalanya 10 kali lipat. Gusti Allah dawuh, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Dan saya, andai kata kita itu
melakukan satu kebaikan, kemudian melakoni dosa kabeh 8 sik soso loro. Lah ngoten ana hitung-hitungan. Niki padha karo dipur 1 masa 10. Ngoten niku kok sik akeh dosane rak berarti saking kebajute menungso. Sehingga perbuatan yang dilakukan di masa jahiliyah itu dihapus oleh Allah. Karena dengan masuknya ke dalam Islam, ini berarti telah masuk ke dalam kebaikan, telah masuk ke dalam keselamatan. Sebaliknya, waman asa'a fil Islam akhida bil awali wal akhiri. Tapi kalau orang itu sudah melakukan perbuatan dosa ketika dia dalam keadaan Islam, maka dia akan dituntut mulai yang pertama sampai yang terakhir. Niki maksudnya lewat Islam kok sing nglampahi dosa nggih dituntut tetap. Tapi ya itu tadi, hanya dengan balasan yang setimpal. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka kalau kita kepingin tahu apa saja tradisi-tradisi jahiliyah, itu bagus ada satu kitab. Ini insya Allah nanti akan saya kaji di Masjid Nur Hidayah. Karena kemarin kita ngaji tauhid sudah hatam, kita akan ngaji kitab ini. Judulnya Al-Masailul Jahiliyah. Ada sekitar 128 perilaku-perilaku orang-orang jahiliyah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jenengan bisa download di aplikasi Play Store, itu ada. Sekarang sangat mudah sekali. Bisa download Al-Masail Al-Jahiliyah. Antara lain tadi itu mengubur hidup-hidup anak perempuannya, berjudi, tatoyur, mempercayai suara-suara burung. Banyak sekali. Ini menarik. Jenengan nanti bisa membaca itu. Sampun. Bab berikutnya. Kunul Islam yahdimu ma qablahu wa kadal hijrah wal haji. Islam, hijrah dan haji dapat menghapus apa yang terjadi sebelumnya. Maksudnya dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Maksudnya menjadi kafarat, menghapus dosa. Seperti yang pertama tadi, dengan masuknya seseorang ke dalam Islam, maka secara otomatis dosa-dosa yang dilakukan ketika masa jahiliyah dihapus. Ini juga begitu. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Anna nasan min ahlil syirki kanu qatalu wa aksaru wa zanu wa aksaru. Ibnu Abbas mengatakan ada beberapa orang musyrik, orang-orang musyrik belum Islam, yang mereka telah banyak membunuh dan berzina. Jadi rombongan pembunuh, rombongan pezina datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka rupanya punya niatan mau bertaubat, sehingga ketika mereka datang kepada Kanjeng Nabi, mereka mengatakan, innalladzi taqulu wa tad'u ilahi lahasanun. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang Anda ajarkan itu adalah kebaikan. Andaikan Anda dapat memberitahu kami bahwa ada jalan untuk menebus dosa-dosa yang telah kami perbuat. Dan jadi niki rombongan niku kepingin taubat, tapi ngurumangsani nek dosane niku dosa gede. Dua-duanya dengan dosa besar, Pak. Membunuh, berzina. Sehingga mereka meminta solusi, meminta jalan keluar kepada Kanjeng Nabi. Maka Rasulullah SAW terdiam. Kemudian seperti biasa, setiap kali Rasulullah itu ditanya oleh sahabat, Rasulullah tidak langsung menjawab, menunggu datangnya wahyu. Karena wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi itu tidak pernah menyampaikan agama ini berdasarkan hawa nafsunya, tetapi selalu atas bimbingan. Kemudian surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala malah ngajangi ombo, memberi pintu maaf yang selebar-lebarnya. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu," wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, sing nemen oleh nglakoni dosa lan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Itu kan Pak, dosamu gede tapi rahmatku luwih gede. Ngoten Gusti Allah. Asal mau bertaubat, asal mau kembali kepada kebenaran. Makanya eman kalau kita itu dalam sehari ini melewatkan tanpa bertaubat kepada Allah. Inna waha yakfiru dunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosamu jami'a, kabeh. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian Allah juga menyatakan illa man taba, kecuali mereka yang bertobat, wa amanah, dan beriman kepada Allah, wa amila sholihan, dan beramal soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanatun, maka Allah Ta'ala akan mengganti dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Makanya mari kita selalu berharap yang namanya ampunan Allah. Dengan membaca kalimat-kalimat taubat, kita bisa membaca kalimat taubatnya Nabi Adam. Rabbana dolamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Atau bisa kita baca
kalimat tobatnya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus itu, kan ceritanya Nabi Yunus itu pore Pak, menghadapi umatnya yang al-mokongu wal cengelu, itu pore. Ya wes, dikana gak kena ya wes, tak tinggal nyengkre. Ditekor oleh Gusti Allah, gak oleh ngono no, kon iku Nabi Yunus, Nabi Yunus. Gak oleh ngono Yunus, kamu itu Nabi, ojo purian. Akhirnya Nabi Yunus ditegur oleh Allah itu, dengan dimasukkan Nabi Yunus ke dalam perut ikan, berada di dalam 3 kegelapan dalam lautan, karena ikannya itu di dalam lautan, kegelapan perut ikan dan kegelapan malam. Apa ndak dahsyat itu Pak? Makanya jangan hati-hati. Nek tadi tamir purian, gue dimploi Pak. Nabi Yunus niku ngurmati umat pore. Baru di dalam perut ikan itu beliau mengucap kalimat istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Itu istighfar. Atau bisa kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau kalau mau yang paling top, yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhammi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini akan bisa menjadi pukulan yang berat bagi setan yang menggoda kita. Itu setan sendiri mengaku ini antep. Jadi cara petinju ngoten niku dikai pukulan apa itu? Pukulan uppercut. Antep jari setan. Istighfar itu antep. Itu setan ketika berdialog dengan Rasulullah, dengan jujur setan mengatakan, ahlaktun nasa bidunub, aku akan hancurkan manusia itu dengan perbuatan dosa dan maksiat. Tak bisik-bisiki supaya mereka itu gemar melakukan kemaksiatan. Tetapi wa ahlakuni, mereka menyerang aku balik. Bila ilaha illallah wal istighfar, dengan mereka membaca kalimat la ilaha illallah dan kalimat istighfar. Jadi inilah kalimat yang bisa mengecelikkan setan. Kenapa mengecelikkan dengan bahasa Indonesia ini? Setan itu nggodha menungso soro-soro, wis gelem nglakoni dosa, terus dosa, tibake akhir-akhire tobat. Jare setan gledek, wis kurang sak srit tobat. Niki kasih sayang Gusti Allah kepada kita umatnya, dikasih fasilitas istighfar. Kenapa tidak kita manfaatkan? Rasulullah saja yang dijamin sudah diampuni dosa-dosanya, itu dalam satu hari beliau tidak kurang 70 kali membaca istighfar. Wa fi riwayatin mi'ata marrah, 100 kali. Niku kanjeng Nabi saya dijamin
masuk surga. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang terdahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jika memang ada, semua aku ampuni. Niku Kanjeng Nabi. Tapi sunah ngoten tasik maca istighfar ping 1 sedina. Lek kula kali jenengan mboten maca istighfar termasuk anjane pawaan enggak duwe dosa. Monggo diwaca. Termasuk yang paling hebat tadi Sayyidul Istighfar. Apal insyaallah nggih bener nggih. Allahumma anta rabbi alhamdulillah. Sing dereng ngapal nggih ngapalaken. Lek dereng ngapal nggih sing enteng-enteng astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Intinya kita tobat kepada Allah. Jadi setan yang tadi mulai pagi sudah sibuk goda kita, ternyata kita mau tidur baca istighfar, setannya jengkre, kecelek setannya, menjenggotan malih, sehingga kita akan terbentengi dari godaan setan yang terkutuk. Itu dahsyatnya istighfar. Hadis berikutnya masih lama isanya, kurang 10 menit. Cukup satu hadis lagi. Hukmun amil al-kafir idza aslama ba'dahu. Hukum amal orang kafir jika mereka telah masuk Islam. Hadis Hakim bin Hizam. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min shadaqatin au ataqatin wasilati rahim wa hal fiha min ajrin?" Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma salafa min khair." Ya Rasulullah, bagaimana pendapat panjenengan tentang ibadah saya yang telah saya lakukan di masa jahiliyah, seperti sedekah, memerdekakan budak, dan silaturahim? Apakah mendapat pahala? Jadi ini ceritanya, dia itu sebelum masuk Islam memang sudah senang melakukan kebaikan. Tapi kebaikan itu kalau tidak didasari iman kan ditolak. Ini saya difahami gini, orang kafir, orang non muslim itu walaupun sehari mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kalau dia bukan orang Islam, amalnya tertolak. Nanti kita ngeliat kulorian Kanjeng Nabi sadarnya Islam sampun lampahi niku sedekah pun kula lampahi, kula nggih pun merdekakan budak, kula nggih seneng silaturahim, tapi padahal niku kula tasih jahiliyah, kula tasih dereng Islam. Napa diterami Kanjeng Nabi? Nah, ini pertanyaan hebat. Kemudian Rasulullah menjawab, "Aslamta ala ma salafa min khairin." Anda akan mendapat pahala dari amal-amal yang lalu di masa jahiliyah selama Anda terus melakukannya itu sesudah Islam. Amal sampean senajan dhisik kurung Islam diterima, tapi syaratnya setelah zaman Islam itu sampai terus no ojo pedot. Ini tadi saya sampaikan menunjukkan betapa
Allah itu sebenarnya mempermudah hambanya untuk masuk surga. Kebaikan-kebaikan itu nyamper nyandung. Banyak sekali peluang-peluang kebaikan. Sampai menyingkirkan napa niku batu atau duri atau paku di tengah jalan, kita singkirkan, itu sudah kebaikan. Lah aneh saniki boten disingkirno, malah dikai polisi tidur. Tukang niku hukume napa niku? Lah wong waktu cilik mon kan ngiraken supaya jalan itu lancar, kok malah dikai polisi tidur. Kadang sak kampungnya dawane mek paling nggih gak sampai 1 kilo. Polisi tidur kabeh 10. Bakul bakso gak kelem rono. Mergo mesti golek. Niku lho lan apa ngoten niku. Padahal kata Rasulullah, "Watnaha imatatul ada anitorik." Cabang iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan halangan di jalan raya. Lek alasane wonten sing ngebut-ngebut, paring mohon peringatan. Jangan menjadikan jalan itu terhalang, Pak. Itu tidak boleh. Itulah Islam. Kemudian kita tersenyum kepada saudara kita saja, itu sudah ibadah. Itu dapat ganjaran itu. Syaratnya wonten koncone iki. Lek guyu dhewe, mangke tokone takon, mulai kapan? Kita mau tidur pada sare, kita baca doa. Maka selama kita tidur, dihitung pahala itu, Pak. Kan gampang golek ganjaran itu. Kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pahala itu, Pak. Kalau kita tidurnya 6-7 jam, berarti kita dihitung seperti orang yang berzikir. Karena doa kita selama 5-7 jam. Kita udah hebat itu, Pak. Jangan bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, niatnya adalah memenuhi kewajiban. Maka selama jangan bekerja, mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore, itu ibadah itu, Pak. Gampang aja nih kalau ganjaran gitu. Tapi yang harus digarisbawahi, semua itu harus kita lakukan, kita niatkan karena Allah, mencari ridho Allah. Maka semua aktivitas kita menjadi ibadah. Seperti ini ibadah ini. Ini namanya majelis dzikir. Jadi jangan dikira majelis dzikir itu hanya mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Ini juga majelis dzikir. Bahkan ini yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah masuk masjid. Di dalam masjid itu ada 2 kelompok sahabat. Yang pertama sedang mengucap kalimat thayyibah, berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang sebelahnya membaca Quran. Yang kelompok sebelah ini sedang berdiskusi agama, mentadaburi Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu Allah. Kemudian Rasulullah masuk. Apa kata Rasulullah? Ini baik, ini juga baik. Tapi kemudian Rasulullah ikutnya di sekelompok seperti sebelah sini. Berarti ini mboten elek. Mboten elek. Tapi cara lebih baik yang mentadaburi agama, mengkaji agama. Ini baik kata Rasulullah. Dan ini juga baik. Kemudian Rasulullah pinarak di golongan orang-orang yang mempelajari agama itu. Majelis ilmu. Seperti ini namanya majelis ilmu. Ngaji ngeten iki lek jenengan istiqomah, nanti akan memudahkan jalan kita ke surga. Hadisnya sahih. Rasulullah yang bersabda itu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang
melangkahkan kakinya menempuh jalan menuntut ilmu, nanti Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilapangkan jalan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau masih ada waktu, monggo kalau ada yang ingin didiskusikan monggo. Atau mungkin gak jelas toh suaramu toh gak ngerti kata apa-apa. Tapi bisa diterima gini, bisa dipahami gini. Mudah-mudahan manfaat. Monggo ada yang didiskusikan. Cekap nih, kalau mau panter ya kena propolis. Alhamdulillah. Saja nih, sak gelas mana lah. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal yang rezeki yang barokah, dan akhirnya nanti kita menghadap kepada Allah dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan ini segera pulih lagi. Ya, dengan pangestune. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa huma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna